Saya dari kelompok 3 akan melakukan tugas sejarah Indonesia, yaitu wawancara mengenai demokrasi pers yang akan dilakukan oleh ketua kita, yaitu adalah kami anggota Arya dan saya sebagai Rangga Pagi. Berikut wawancara tentang demokrasi pers. Jadi demokrasi pers itu intinya adalah kebebasan pers, tapi kebebasan pers yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Yaitu apa? Demokrasi di sini artinya kebebasan pers itu harus kebebasan yang didasari oleh pertanggungjawaban. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara moral kebebasan pers itu kepada pada Tuhan Yang Esa, kepada kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kebenaran. Itu yang harus dijadikan patokan oleh pers dalam mengembangkan kegiatan-kegiatannya supaya menjadi bagian dari sebuah negara demokrasi. Karena salah satu syarat negara demokrasi yang Allah itu adanya kebebasan menyampaikan pendapat. Itu yang dikatakan sebagai kebebasan pers. Harus kebebasan pers yang tadi demokrasi pers itu sama halnya dengan kebebasan yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi, dalam menyampaikan informasi atau dalam berpendapat secara umum, secara lisan maupun secara motor ya sih. Taruh situ terus kemana? Taruhnya ini dia kan sudah ada. Nah, yang membedakannya adalah ini gitu. Landasan negara-negara di negara liberal, negara yang berideologi liberalisme itu kebebasan persnya kebebasan yang sekuler. Di negara komunis sebaliknya, negara komunis itu boleh dikatakan tidak ada kebebasan pers. Dan di kita di Indonesia kebebasan persnya kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang sangat memperhatikan nilai-nilai yang berlaku, baik nilai sosial kemasyarakatan maupun nilai-nilai hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Jadi di kita itu kebebasannya tidak kebablasan, kebebasannya dibingkai oleh peraturan perundangan yang berlaku, baik peraturan resmi dari negara melalui undang-undang pers maupun melalui nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Misalnya etika dalam kita mencari informasi, dalam kita menyampaikan informasi harus seperti apa. Jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Apalagi ya dalam bentuk fitnahan, misalnya fitnah atau prasangka buruk. Jadi harus dilandasi oleh niat yang baik untuk memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas, ataupun juga untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa direkayasa. Ya, bagaimana media sosial dan teknologi digital mempengaruhi demokrasi pers dan akses informasi? Jadi sebetulnya dua-duanya ini berhubungan. Yang beda media sosial ya demokrasi pers. Jadi demokrasi pers berpengaruh terhadap media sosial, demikian pula sebaliknya. Jadi demokrasi pers ini kan dulu sebetulnya media sosial itu belum ada seperti sekarang. Yang ada itu media cetak atau media media cetak, kemudian
seperti radio itu, media elektronik, media cetak, media elektronik, banyak seperti itu. Nah, media sosial sebetulnya sama saja media sosial, media elektronik juga, cuma sekarang lebih menonjol kalau media sosial itu media yang bisa dipakai secara umum oleh masyarakat luas tanpa didasarkan kepada undang-undang pers tahun undang-undang pers tahun 1999. Ini dampaknya memang cukup. Jadi masyarakat sudah mulai berani untuk menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya, gagasannya secara terbuka pada masyarakat melalui medsos itu, media sosial. Dan kadang-kala juga melabrak batas-batas yang ada. Nah, itu yang jadi ya sampai melabrak batas yang ada. Jadi kebebasan untuk mengekspresikan atau untuk berpendapat, mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan idenya, gagasannya lebih leluasa lagi, tetapi harus tetap mengindahkan peraturan-peraturan. Apakah tantangan utama yang dihadapi media dalam menjalankan fungsi demokrasi? Ya, sebetulnya kembali kepada pribadi insan pers itu sendiri. Jadi orientasi insan pers, para wartawan ataupun pengusaha media itu orientasinya untuk siapa? Kalau orientasinya untuk diri sendiri atau kelompoknya, itu jelas akan menghalalkan, ya boleh dikatakan menghalalkan segala cara, walaupun itu sebetulnya ini konsep komunis ya. Tapi artinya dia akan melakukan apapun demi kepentingannya sendiri, tercapainya kepentingannya sendiri. Tapi kalau misalnya orientasinya untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, itu bisa dikendalikan. Artinya mereka tidak akan mencoba untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk mencari-cari kesalahan lembaga-lembaga yang ada, lembaga pemerintahan. Tapi betul-betul mereka mengarahkan apa yang menjadi ide atau gagasan mereka ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada Dela yang telah melakukan wawancara tentang demokrasi pers. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita dan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.